Selanjutnya ada penampilan dari kelas 7 Zubair. Kelas 7 Zubair udah siap belum? Mana nih pendukungnya kelas 7 Zubair? Untuk kelas 7 Zubair, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan dijatuhkannya bom atom di dua kota Jepang, yakni di Nagasaki pada 6 Agustus 1945 dan di Hiroshima pada 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat, membuat kekuatan Jepang semakin melemah. Akhirnya pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu rupanya telah didengar para pemuda revolusioner kita di Jakarta. Pada saat itu di Jakarta terdapat dua golongan pemuda revolusioner, yaitu golongan muda, yaitu Sukarni, BM Dia, Wikana, Sayuti Meli, Amimir, Hairul Saleh, dan Darwis. Golongan tua yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, karena berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu terdengar oleh pemuda revolusioner golongan muda, maka pada 15 Agustus 1945 golongan muda mengadakan rapat bertempat di ruangan belakang gedung bakteriologi laboratorium di Jalan Pegangsaan Timur nomor 16 dimulai dari jam 20 waktu Indonesia Barat. Rapat tersebut dipimpin oleh Hairul Saleh yang menghasilkan keputusan tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan harus segera diproklamasikan oleh bangsa Indonesia sendiri, lepas dari campur tangan bangsa asing yaitu Jepang. Selanjutnya pada malam itu juga sekitar jam 22 waktu Indonesia Barat, Wikana dan Darwis ditugaskan untuk menyampaikan hasil keputusan rapat golongan muda kepada Soekarno. Wikana dan Darwis bergegas menemui Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56. Adegan 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Karno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tujuan apa kalian berdua kemarin menemui saya? Kita datang dengan maksud ingin menyampaikan keputusan yang sudah kami permusyawarahkan dengan golongan muda agar Bung Karno bersedia memproklamirkan kemerdekaan secepat mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan tetap teguh pada pendirian saya bahwa proklamasi
proklamasi kemerdekaan harus dibahas dulu dalam sidang PPKI. Apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak, tetap tidak. Keputusan saya ini telah bulat dan saya tidak akan main-main dengan perkataan saya. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak akan melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Tampaknya perdebatan itu bagaikan tak berujung. Kuatnya pendirian Insinyur Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua mendapat pengaruh dari Jepang. Perlu diketahui bahwa pada waktu itu Bung Hatta belum berada di rumah Soekarno. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo baru saja tiba di rumah Bung Karno. Ahmad Subarjo menyaksikan Bung Karno sedang duduk dalam ruang duduknya yang memanjang dan dikelilingi oleh para pemuda. Selanjutnya, dikarenakan upaya golongan muda untuk mendesak Soekarno agar bersedia sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya tersebut gagal. Maka, golongan muda kembali pulang dan mengadakan rapat kembali di Jalan Cikini 71, Jakarta pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945, rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Adegan 2 dimulai. Bagaimana Saleh? Karena kita tidak mau menyetujui keputusan kita ini. Tolong bersabarlah. Kita harus menculik Bung Karno di tempat yang aman agar tidak terpengaruh dari Jepang. Bagaimana jika kita bawa ke kota Rengas Dengklok? Tempat itu berada 15 km ke arah Jakarta Cirebon. Keputusan sudah ada. Soekarno Hatta akan dibawa ke kota Rengas Dengklok besok pagi. Tibalah golongan muda di kediaman Soekarno kurang lebih pada pukul 4 dini hari. Adegan 3 dimulai. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke kota Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan golongan muda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Adegan 4 dimulai.
Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Lepaskan tali yang mengikat itu. Soekarno, Wikana, Fatmawati masuk ke ruangan. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga ya, Bung Karno. Iya Hatta, benar. Sekarang nih, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bung, ini saatnya yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang, kita bisa dijajah lagi Bung. Golongan tua yang berada di Jakarta, Ahmad Subarjo, sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas Sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahui dari Wikana dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua yaitu Ahmad Subarjo dan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo, Sudiro, sekretaris pribadi Ahmad Subarjo dan pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno. Rombongan Ahmad Subarjo telah tiba di Rengas Dengklok. Adegan 5 dimulai. Lepaskan mereka sekarang juga. Kita dapat membahas permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kita juga tidak akan melakukan ini. Memang kesempatan emas ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Tetapi, apakah berita kekalahan dari Sekutu terbukti kebenarannya? Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut lewat radio. Proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan esok hari juga, paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Apakah perkataan itu bisa dibuktikan dengan Anda? Jika terbukti saya ingkar, nyawa saya sebagai jaminannya. Sekarang, lepaskan mereka! Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini.
Kemudian rombongan tersebut pulang ke Jakarta untuk membahas penyusunan teks proklamasi. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah itu langsung menuju ke rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah lebih dahulu menurunkan Fatmawati dan putranya di rumah Soekarno, rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Pada 17 Agustus 1945 dini hari di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Adegan 6 dimulai. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutan ya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Ketika saya di Saigon, Vietnam, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa saya memilih tanggal 17? Karena tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua sedang berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita semua. Tanggal 17 besok ialah hari Jumat. Hari Jumat itu adalah Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Halo. Sayuti masuk membawa naskah yang sudah diketik, memberikannya pada Soekarno.
Ini naskahnya Bu, silakan ditandatangani. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Tibalah pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu detik-detik proklamasi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pada Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanakan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Cek. Cek. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita. Itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang, ini tampaknya saja kita masih menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saat kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!